Hai, mari kita jawab lagi yuk. Teman kita di sini ada yang tanya bedanya was, were, dan verb to. Gitu ya. Verb past itu adalah maksudnya verb to. Kata kerja bentuk kedua yang dipakai untuk kata lampau atau past gitu ya. Okay, so the difference between three of this one are, kita kasih garis gini dulu karena was sama were di sini adalah sama-sama to be. Gitu. Kalau verb to sudah pasti ini kata kerja ya, verb to bentuk kedua. Nah, to be sama verb to itu tidak boleh kita gabung. Why? Karena sebetulnya was were itu adalah verb to, gitu ya. Jadi to be di sini was were itu sebetulnya dia verb to karena verb one-nya to be itu adalah is mr. Jadi mereka itu sama. Kita tidak perlu menggunakan keduanya secara bersamaan. Karena dalam sebuah kalimat kita hanya butuh satu subjek dan satu kata kerja. Ini sudah bisa disebut dengan kalimat. Jadi kalau kita kasih to be plus verb to sama-sama kata kerja, gitu. Kita tidak boleh menggunakan dua kata kerja. Kecuali kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada loh mem, ada to be terus ada verbnya, tapi pasti verbnya bukan verb to, pasti verbnya verb ing. Karena boleh kalau kata kerjanya verb ing gitu ya. Contoh I was coming. Nah, kalau ini boleh. Kenapa kalau I was coming boleh? Karena to be ketemunya dengan verb ing. Kalau ini boleh, jadinya rumus past continuous. Nah, teman kita kali ini tanya tentang was were verb to, bedanya ya. Jadi itu tadi pertama adalah mereka sama-sama kata kerja semua. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi. Was were itu adalah to be yang mereka punya teman masing-masing. Artinya was itu untuk I, she, he, it. Kalau were untuk we, they, you. Nah, ini was were untuk ini, were untuk ini, itu teman-teman harus hafal. Gitu ya. Kalau verb to boleh untuk semua subjek. Rumusnya adalah subjek diikuti dengan verb to. Kita coba masukin dalam kalimat yuk. Dari yang was dulu nih ya. Mem Ana coba pakai it. Nah, it was amazing. Nah, misalnya kita habis liburan gitu ya. Nah, how was your holiday? Gimana liburanmu? It was amazing. Liburannya menyenangkan. Itu pakai was. Sekarang Memana ganti pakai were ya. Memana mau ngambil pakai kata to be were. Mungkin Memana pakai kata bertanya. Were you okay last night? Nah, jadi ini Memana menggunakan kata kerja to be. Ini verbnya, ini verbnya. Sedangkan kalau verb to, nih ya, kita bikin kalimat verb to, tidak perlu to be lagi. Contoh tadi di kalimat teman kita adalah harusnya langsung aja I ate pizza yesterday. Selesai. Gitu. Tanpa menambahkan to be. Kita tidak perlu to be lagi kalau sudah pakai verb to. Oke, tapi teman-teman harus ingat ya, ini adalah kalimat positif. I ate pizza yesterday. Saya makan pizza kemarin. Ini kalimatnya positif. Pada saat teman-teman mau bikin kalimatnya negatif atau artinya saya tidak makan pizza kemarin, teman-teman masukkan kata didn't. Oke, I didn't. Nah, setelah ada didn't, kita nggak boleh verb to lagi. Kita gabung dengan verb one. Dia balik lagi dari verb to balik ke verb one. I didn't eat pizza yesterday. Begitu pula gitu ya. Begitu pula untuk kalimat tanya. Kita mau bertanya, did I eat pizza yesterday? Tanda tanya. Jadi pada saat ada didn't, ada did, ini adalah kata kerja bantu ya untuk bikin kalimat negatif atau bertanya. Keluar ada didn't-nya, it, verbnya balik lagi verb one. Jadi tidak boleh I didn't eat verb two. No. Oke? How do you think? Nah, sekarang mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung tentang verb one dan verb two. Ini sering banget Mem Ana bahas. Caranya gimana Mem supaya hafal? Sering-sering bikin kalimat. Nanti kalian akan hafal sendiri. Oh, kalau look itu dia ed. Looked jadi looked. Oh, kalau go itu jadinya went. Nah,
kita nggak, gimana caranya kita hafal kalau kita nggak pakai gitu kan ya. Nah, gimana caranya kita supaya tahu kalau misalnya kata kerja take, verb to-nya adalah took. Seperti yang sering Mem Ana ajak murid-murid Mem Ana di kantor, di tempat les Mem Ana, adalah caranya Mem Ana sering-sering bikin soal seperti ini. Mem Ana kasih verb 1, terus kemudian Mem Ana suruh mereka ganti ke verb 2. Misalnya ada kata eat yang tadi, ada kata drink. Nah, ini semakin cepat kalian belajar gitu ya, semakin sering, maksud Mem Ana ya, semakin sering kalian menemukan soal-soal ini, kalian akan semakin hafal tanpa perlu menghafal gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya kita harus ngafalin dulu nih verb 1 sama verb 2, kan kata kerja itu banyak sekali, ada ribuan, nggak perlu dihafalin. Tapi teman-teman sering bikin kalimat setiap hari. Kalau kita misalnya kurang hafal, kalian boleh lihat lagi, ada di VT Mem Ana beberapa tentang verb 2, itu banyak yang kalian bisa save picture-nya. Kalian bisa print atau kalian cari di Pinterest, itu juga banyak sekali list tentang verb 1 dan verb 2. Okay, I think it must be easy for all of you here. I'm so sorry it takes too long, it almost 6 minutes. So yep, I'm happy for the question. Thanks for questioning me, okay, for giving me some question about the English grammar. I'm very happy, and I'm very happy to help you guys about the grammar. Okay, so that's it. Thank you so much for this question. For, I don't know what's your name is. It's a plain circle. What was that? Stars. And the Palestine flag right there. Okay, thank you so much, guys. Too much claptrap here. Bye, guys. See you.